Resmi, Joy Pelupesi, Dan James, dan Emil Audero menjadi warga negara Indonesia. Lawan yang akan menghadapi timnas Indonesia pun tentu harus memeras otak mereka membaca situasi seperti apa nantinya yang diimplementasikan oleh Patrick Kluivert bersama timnas. Sebelum lebih jauh, aku pernah pesan untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini jangan lupa tekan tombol like dan tombol subscribe karena aku mendapatkan data statistik banyak nonton kanal YouTube Tom Rizky ternyata belum menekan tombol subscribe. Jadi aku harap kawan-kawan melakukannya. Oke, timnas Indonesia kedatangan pemain anyar lagi. Ketum PSSI Pak Erick Thohir katakan dengan kedatangan pemain-pemain tersebut diharapkan menambah kekuatan timnas Indonesia dan memunculkan variasi formasi terhadap Patrick Kluivert terkhusus saat menghadapi Australia dan Bahrain. Ya, kita lihat saja dinamika kedepannya bagaimana keputusan Patrick Kluivert dalam pemilihan pemainnya di timnas Indonesia. Tentu dengan kedatangan pemain baru ini memunculkan plus dan minus. Keuntungannya, positifnya kawan-kawan, timnas Indonesia kita pertama tambah kuat. Dan apa yang terjadi bagi timnas Indonesia dengan kedatangan pemain anyar setiap 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, ini bukan kali pertama. Nah, sebelum-sebelumnya sudah ada juga seperti Dan James, Joy Pelupesi, Emil Audero. Ya, hitung-hitungan di atas kertas harusnya tambah kuat, tambah superior. Tapi di beberapa waktu ke belakang teman-teman, malah chemistry itu tidak muncul. Adaptasi itu malah ya tidak terjadi di atas lapangan yang membuat permainan timnas Indonesia pun goyang, naik turun, tidak stabil di atas lapangan. Kemudian dari sisi minus, nah pemain kita datang silih berganti pemain baru. Nah, mereka secara permainan tidak bersama. Jadi adaptasi itu kembali masalah chemistry lagi dan lagi. Nah, kemarin pada saat timnas dilatih oleh Coach Shin Tae-yong, hal tersebutlah menjadi salah satu dir kursus bagaimana chemistry yang harus bisa cepat disinkronkan oleh Coach Shin Tae-yong. Dengan kekuatan pemain kita, harusnya timnas Indonesia bisa lebih wow tanpa mengurangi rasa hormat terhadap Coach Estheya. Tapi ya kita sudah melihat banyak yang mempertanyakan bagaimana permainan yang ditampilkan oleh timnas eranya Coach Shin Tae-yong. Nah, dengan kedatangan Patrick Kluivert ini, Patrick Kluivert tahu bagaimana ya kultur orang-orang yang berlatih sepak bola di Belanda, kawan-kawan. Ya, ujungnya apa? Bisa menghasilkan hitung-hitungannya kawan-kawan lebih baik daripada yang diberikan oleh Coach Shin Tae-yong. Nah, bagi lawan yang menghadapi timnas Indonesia ini candaannya kawan-kawan, mereka melihat kedatangan Joy Pelupesi dan James, Emil Audero, nanti ke depannya siapa lagi, mereka pun akan bertanya itu, ini siapa lagi ya? Nah, terkhusus ini kan lawan pertama timnas Indonesia Australia dulu, baru Bahrain. Bahrain dapat untung nih. Kenapa? Karena ia pasti mempunyai rekaman video pertandingan debut yang dimiliki oleh Patrick Kluivert bersama timnas saat menghadapi Australia. Jadi itu bahan pelajarannya. Nah, yang menarik itu Australia kawan-kawan. Pertama, Australia belum memiliki rekaman video bagaimana permainan Patrick Kluivert bersama timnas Indonesia. Jadi Australia ini posisinya melihat pertandingan-pertandingan timnas sebelumnya, atau mungkin bisa saja tim analisanya memperhatikan pertandingan Patrick Kluivert bersama klub. Nah, inilah ujian yang dimiliki Australia. Biasanya kawan-kawan, bagi pelatih, kemudian asisten pelatih, ya official membantu pelatih kepala kawan-kawan, melihat itu, memperhatikan bagaimana kekuatan tim lawan secara makro, formasinya, pergerakan dinamika pada fase attacking, pada fase defensif, kemudian masuk ke sisi mikro. Mikro ini lebih detail, misalnya pemain nomor 6, nomor 5, nomor 7 itu perlu kita tandai. Pemain yang bernama Sipolan, Sipolin, Sipulun, bla bla bla, perlu kita tandai. Di momen ini kita akan kedatangan lagi pemain baru, Joy Pelupesi dan James, Emil Audero, yang sebelumnya tidak bermain bersama timnas Indonesia. Pertanyaan besarnya, tadi kan kita sudah
mengatakan ini lawan akan sulit membacanya. Pertanyaan besarnya, seberapa cepat nih tune in-nya pemain-pemain tersebut. Dengan adanya Patrick Kluivert, Alex Pastoor, Danny Lange dan lain sebagainya, inilah ya simsalabimnya ataupun magisnya cara komunikasinya. Dia sudah tahu kultur Belanda. Itu yang sekarang nih diharap-harap ke pecinta sepak bola Indonesia, semoga nggak ada lagi banyak masa adaptasi, kemudian masa masa chemistry langsung bisa dibentuk. Nah itu kan nggak gampang, banyak case-case kalau kita lihat di sepak bola dunia kawan-kawan, pelatih dari Inggris, pemain pun banyak dari Inggris, tapi nggak bisa langsung cross match. Nah itulah dia salah satu hal yang patut kita nanti, bagaimana pendekatan yang dilakukan oleh Patrick Kluivert dan ofisialnya kawan-kawan. Nah kembali nih, seperti Australia yang akan menghadapi pertama kali timnas asuhan coach Patrick Kluivert, ya membaca situasi Joey Pelupessy dan James ini kan otomatis nggak terjamah mereka, nggak akan terperhatikan mereka juga, karena tidak terrecap itu dengan pertandingan timnas Indonesia. Nah, artinya terpisah ini cuma bisa didapatkan informasi oleh Australia jika Joey Pelupessy dan James ataupun Emil Audero mendapatkan kesempatan ya. Ini terlepas apapun lah nanti keputusan dari Patrick Kluivert ataupun bagaimana proses dinamika yang terjadi terhadap pemain-pemain tersebut. Ini kita bicara kaitannya di belakang layar. Nah, sama kayak pertandingan Liga 1. Misalnya posisi dari Hugo Gomez, pemain dari Dewa United, itu kan salah satu pemain yang gemar diberikan instruksi oleh pelatih saat menghadapi Dewa United. Perhatikan Hugo Gomez ataupun Mesidoro Kambuaya. Ketika muncul nama pemain baru ataupun nama tersebut tidak terdeteksi, lalu tiba-tiba ada, kadang hal tersebutlah menjadi titik lemah, titik minus yang dimiliki lawan yang bisa dieksploitasi. Tapi kita bicara sepak bola tidak bisa hanya membicarakan satu pemain, dua pemain. Nah, kembali sepak bola itu bermain secara kolektif. Kalau misalnya bermain secara individu, mungkin satu pertandingan bisa menang, dua pertandingan menang. Nah, tetapi kalau kita bicara permainan kolektif, bisa ditampilkan di atas lapangan, maka secara konsisten akan bisa menampilkan permainan yang lebih baik lah ketimbang bermain secara individu. Nah, ada satu case yang menarik aku rasa, berdasarkan website PSSI, aku cukup rutin membaca website PSSI kawan-kawan, dan memang di situ banyak tertera tentang berita timnas Indonesia. Ada artikel yang dikeluarkan oleh PSSI dengan judul membedah kekuatan trio amunisi baru timnas Indonesia. Aku yang sering membaca artikel yang dikeluarkan oleh PSSI ataupun tulisan yang dikeluarkan oleh PSSI, seingat aku ini baru pertama atau kedua kali ya, kayaknya pertama kali lah secara eksklusif langsung nih dibedah oleh PSSI. Jadi di situ dilampirkan oleh PSSI apa kekuatan dari Dan James, kemudian apa kekuatan dari Joey Pelupessy, kemudian apa kekuatan dari Emil Audero yang ditampilkan oleh PSSI. Tentu yang bagus-bagusnya, dan itu normal kawan-kawan, seperti yang sudah kita bahas juga sebelumnya ketika pertama kali diumumkan tiga pemain tersebut akan segera masuk ke administrasi untuk menjadi naturalisasi kawan-kawan. Ya, kurang lebih hampir sama lah ya. Hal-hal itulah yang dirindu-rindukan, yang dimau-maukan oleh pecinta sepak bola Indonesia kita. Bisa langsung secepat kilat ditularkan terhadap timnas Indonesia. Semoga kesimpulan kawan-kawan dengan kedatangan pemain-pemain baru ini tidak merusak ataupun tidak menggoyang keseimbangan yang dimiliki oleh timnas Indonesia. Kadang kita protes, nah ataupun mempertanyakan, kok datang pemain baru malah goyang. Kan sempat itu pas masanya Miss Hilgers pertama kali debut bersama timnas, dan pemain-pemain sebelumnya lah ketika debut mereka nggak semuanya cemerlang kan, malah dikritik, malah ya disoroti lah, kadang tak sedikit dibully kawan-kawan, padahal baru pertama main. Ya seperti itulah realitanya. Bagaimana kalau kita bicara sepak bola ini, penting kita memahami keseimbangan itu. Nggak mudah untuk melakoni debut, nggak mudah untuk datang nih pemain baru bisa langsung merubah situasi ataupun klop bersama pemain-pemain lainnya. Dan apalagi
Kita bicara yang namanya cuaca. Ya, salah satu keluhan ataupun banyaknya pemain-pemain, kita nggak bicara pemain diaspora aja ya, pemain-pemain asing Liga Indonesia yang datang, pemain-pemain asing yang bermain di Liga Indonesia, kawan-kawan, pertama kali yang mereka alami juga masalah cuaca yang mereka keluhkan juga. Perlu waktu juga untuk beradaptasi dengan cuaca yang dimiliki oleh Indonesia. Ya, aku pikir pemain-pemain kita sudah seperti Tom Haye, Kelvin Verdong, dan lain sebagainya. Awal-awal mereka datang kan cuaca yang menjadi salah satu yang mereka mention. Dan termasuk pas ini kurang lebih hampir sama Emil Audero ataupun Dean James, Joy Velupesi, kawan-kawan, masalah cuaca ini pasti menjadi salah satu atribut yang mereka akan komentari. Well, dan kita lihat bagaimana selanjutnya timnas Indonesia dengan semakin maraknya, semakin banyak pemain-pemain berkualitas yang notabene itu akan membantu timnas Indonesia harusnya bersaing lebih. Gimana menurut kawan-kawan? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Bye.